Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang suka bertobat dan yang suka mensucikan diri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin." Siapa orang dikehendaki menjadi orang baik, maka ia akan difaqihkan, akan difahamkan dalam urusan agama. Shadaqallahul azim wa balagha rasulun nabiyul karim wa nahnu dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutut tayammumi, syarat-syarat tayamum. Jadi pada malam hari ini kita masih membahas masalah tayamum. Ibu bapak masih ingat apa tayamum, Pak? Bersuci dengan debu. Debu ya, bukan tepung, bukan pula bedak, bukan. Syurutut tayamumi, bermula syarat-syarat tayamum itu asyaratun, ada 10. Yang pertama ayyakuna biturabin, hendaknya tayamum itu dengan turab. Turab itu debu. Wa ayyakuna turabu thahirun, dan yang kedua debu yang dijadikan untuk bersuci tadi, debu yang dijadikan sebagai alat untuk tayamum tadi adalah debu yang suci. Jadi tidak boleh kita tayamum tapi ngambil debu dari sekitar kandang, ya, karena kandang itu duganya pasti ada najis, baik kandang kambing, kandang ayam, apalagi kandang bagong, ya. Kenal kandang bagong? Iya, itu nggak boleh karena terindikasi pasti mengandung najis. Syarat yang ketiga wa alla yakuna musta'malan, hendaknya debu yang dipakai itu bukan debu yang sudah dipakai. Makanya ketika kita ngambil sebagai turban, pertama kita ngambil, kemudian begitu yang kedua geser, karena tempat yang pertama tadi yang kita ambil itu adalah mustakmal. Arti mustakmal itu debu tadi sudah kita pakai. Jadi kalau kita ngambil pertama, kemudian kita usap ke wajah, begitu yang kedua pindah. Tapi pindahnya jangan jauh-jauh. Ntar ngambil pertama di Al-Wahyu, ngambil kedua di Underpass. Lah kejauhan, lah keburu kentut duluan, ya. Jadi geser kira-kira sedikit. Wa alla takuna mustaqbal. Wa alla yukhadiqahu daqiqun, dan hendaknya debu yang dipakai itu tidak tercampur dengan tepung, daqiqun. Wanahruha, atau seumpamanya. Misalkan debunya dicampur sama bedak, sama herosin, sama purol misalnya. Apalagi pakai bedak, nggak boleh kita tayamum pakai bedak. Kenapa? Mahal bedak mah, ya. Makanya pakai buat tayamum. Di samping gagasah bedak. Ya walaupun fambo, ya. Fambo nomor 4 ya. Yang biasa pakai bakal mayit, ya. Itu nggak boleh buat tayamum. Wa ayaqsidahu, dan hendaknya menyengaja. Jadi ketika kita pertama kali ngambil debu tadi, kita udah ada sengaja, ada kesengajaan bahwa kita akan melakukan tayamum. Nah, tayamum yang kita pakai atau kita bertayamum itu bergantung dari niat, karena setiap tayamum itu beda-beda niat. Apakah kita tayamumnya itu untuk sholat duhur, sebutin, qasudkan atau sejakkan dalam hati, niatkan dalam hati. Wa ayam saha wajahu, dan hendaknya usapkan ke wajah. Wa yadaihi, dan hendaknya usapkan di tangan. Bidor bataini, dengan 2 pukulan, dengan 2 kali tempat kita ngambil. Satu ngambil debu, kemudian diusapkan di wajah kedua.
Kemudian satu ngambil lagi, kemudian usapkan di tangan sampai seluruhnya. Wa ayyuzilan najasata awalan, dan hendaknya ketika kita mau melakukan tayamum adalah sudah dihilangkan najis-najis yang ada di sekitar badan kita. Sebab tayamum itu tidak bisa mensucikan najis yang ada, gak bedanya dengan wudhu. Kalau memang masih ada dasar najis di badan kita, maka tidak bisa menghilangkan toharoh anin najasah tadi, tidak bisa menghilangkan najis yang ada di dalam badan kita. Wa ayyajtahida fil qiblati, adapun kalau seumpama tayamum kita itu adalah untuk melaksanakan sholat, dan tayamum itu disebabkan li faqdil ma'i, disebabkan karena ketiadaan air. Jadi Bapak Ibu sekalian, tayamum itu bisa atau diperbolehkan dengan sebab karena ketiadaan air, dan yang kedua karena sakit. Nah, ketika kita tayamum li faqdil ma'i karena ketiadaan air, dan tayamum kita mau melaksanakan sholat, maka harus kita terlebih dahulu mengetahui arah kiblat yang akan kita laksanakan sholat tadi. Jadi kalau seumpama Bapak Ibu kebetulan memang posisinya itu bukan di antara musola ataupun masjid, kebetulan ada di daerah mana, kebetulan kalau misalkan lagi pas jalan-jalan atau lagi hiking atau lagi ada di gunung, kemudian di situ kita sudah berusaha mencari air. Air ini sebenarnya ada, cuman air yang ada itu cukup untuk kebutuhan minum, maka itu lebih utama dipakai untuk minum daripada kemudian air yang ada itu dipergunakan untuk wudhu. Akhirnya kita kaliren, kaliren ya. Ya kaliren susah dewek gitu, iya. Sampai akhirnya kita airnya habis gara-gara dipakai wudhu. Begitu haus, cengap agak punya air ya. Maka sebelum kita melaksanakan tayamum, hendaknya kita terlebih dahulu mengetahui arah kiblat yang akan kita pakai untuk sholat tadi. Jangan sampai kemudian kita setelah tayamum kita nggak tahu arah kiblat itu kemana. Maka di dalam ayat stahida fil qiblati qoblahu termasuk bagian daripada syarat tayamum itu sendiri. Wa ayyakuna tayamum bi ba'da dukhulil waqti, dan ini juga merupakan syarat. Jadi pelaksanaan tayamum itu Bapak Ibu sekalian tidak boleh dilaksanakan sekedar persiapan untuk sholat yang nanti akan kita laksanakan, sementara waktu untuk sholat kita belum masuk. Misalkan kita tayamum untuk sholat duhur, sholat duhurnya sendiri waktunya belum masuk, maka kita laksanakan tayamum untuk persiapan, itu hukumnya tidak sah. Jadi disyaratkan setelah masuk waktu, dan itu sudah kita mencari, sudah berusaha berupaya mencari air, kemudian tidak ditemukan, begitu masuk waktu, disitulah kita persiapan untuk tayamum. Wa ayatum milaguli fardin, dan tayamum itu disempurnakan dengan setiap fardu yang kita laksanakan. Fardu itu artinya wajib atau rukun-rukun daripada tayamum. Perbedaannya rukun atau fardu atau wajib di dalam tayamum itu selisih satu dengan rukun-rukun wudhu. Masih ingat Bu, rukun wudhu ada berapa? Coba kita ingat. Satu, niat. Yang kedua, membasuh wajah. Jangan muka, apa muka lu kali ya. Membasuh wajah. Dan yang ketiga membasuh tangan sampai siku. Tiga. Yang keempat membasuh sebagian kepala. Muka udah tadi, muka, kepala. Makanya menurut Imam Syafi'i itu dalam pelaksanaan membasuh sebagian kepala itu boleh di depan, boleh di belakang, boleh juga di tengah. Artinya di pinggir, di sini boleh, walaupun cuman beberapa helai rambut. Itu menurut mazhab Syafi'i. Kalau menurut mazhab Maliki itu wajib bijami'i ra'si, seluruh kepala itu wajib dibasuh. Perbedaan situ.
Dan yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki, bukan mata lu, bukan ya. Mata kaki. Dan keenam tartib perbedaannya. Nah, di dalam tayamum itu al-awwalu naqlut turab, memindahkan debu. Tadi debu misalkan di tanah dipindah ke tangan. Itu rukun pertama, wajib pertama. Barulah di situ an-niyat, ats-tsani an-niyah, yang kedua. Kalau di dalam rukun wudhu itu kan pertama niat, setelah niat membasuh wajah. Walaupun dalam pelaksanaan ketika niat itu ada pada saat kita membasuh wajah tadi. Tapi kalau di dalam tayamum pertama itu adalah memindahkan debu terlebih dahulu. Baru yang kedua niat. Nah, niat itu sendiri kemarin sudah dijelaskan, an-niyatu qasdu syai' muqtaronat bi fi'lih. Niat itu artinya menyengaja melakukan sesuatu dibarengi dengan pekerjaannya. Beda niat menurut bahasa kita. Jadi ketika naqlu turab, ketika memindahkan debu di tangan, kemudian pada saat membasuh, pada saat mengusap ya, bukan membasuh karena pakai debu, pada saat mengusap wajah itulah kita niat qasdu syai'. Sejaku niat tayamum menghilangkan hadas kecil untuk melaksanakan sholat. Sholat apa? Disebutkan apakah sholat duhur, apakah sholat asar, atau mungkin karena kita mau baca Al-Quran fardhon lillahi ta'ala. Jangan pakai Allahu Akbar, dan fardhon lillahi ta'ala Allahu Akbar, dan sami Allahu liman hamidah, dah ya, nah kagak kelar-kelar. Ats-tsalitsu, dan yang ketiga mashul wajhi. Tadi ketika pada saat kita membasuh mengusap wajah, kita niatkan tayamum yang kita tadi laksanakan. Ar-rabi'u, dan yang keempat mashul yadain, mengusap tangan dengan debu tadi ilal mirfaqain, sampai kepada siku. Al-khamisu, dan yang keenam adalah at-tartib. Tartib itu artinya urut-urut. Urut-urut itu artinya yang dulu didahulukan, yang akhir diakhirkan. Bukan urut-urut diurut-urut tangannya, bukan diurut-urut kakinya, bukan. Tartib di sini artinya berurut-urut, yang awal diawalkan, yang akhir diakhirkan. Bainal mashataini, antara dua usapan. Itulah rukun-rukun tayamum. Ada berapa tadi, Pak? Ada 5. Yang pertama memindahkan debu, yang kedua niat, dan yang ketiga mengusap wajah, dan yang keempat mengusap tangan sampai siku, dan yang kelima mata mengusap tangan sampai siku. Enggak pakai kaki, Bu. Ya. Bedanya wudu dengan tayamum. Kalau tayamum itu cuma 2 anggota yang wajib diusap, wajah sama tangan. Kepala juga nggak ada. Masa membasuh kepala pakai debu? Lah kayak kucing kita ya, guling-guling. Dan yang kelima adalah tartib. Itulah fardu atau rukun-rukun tayamum. Bedanya cuma 1 dengan rukun-rukun itu. Nah, sekarang mubtilatut tayamum, yang membatalkan tayamum. Yang membatalkan tayamum di sini sebutkan salasatun, ada 3. Yang pertama ma'abdalal wudu'a, segala perkara yang membatalkan wudu. Ibu bapak masih ingat yang membatalkan wudu ada berapa? Ada 4 ya. Coba kita ingat lagi. Yang pertama khuruju syai'i minas sabilain, keluarnya sesuatu dari 2 jalan, baik itu angin ataupun temennya. Ya, anginnya kagak keluar, temennya doang dari bawah. Ya, walaupun itu wujudnya batu, kalau keluar dari 2 jalan maka batal wudunya. Kita lagi sholat, tiba-tiba ada yang gatel ini,
Begitu dilihatlah dari bawah keluar batu misalnya, ya maka batal sholatnya, batal wudunya. Dan yang kedua, iltimasu basyaratain, bersentuh dua kulit, laki-laki dan perempuan, ajnabiyain bila hailin kabirotain. Jadi bahasa bersentuh kulit di sini di kita, di masyarakat masih juga yang banyak yang nggak paham. Yang dimaksud ajnabiyain itu yang adalah orang lain, seperti suami sama istri. Suami istri ini bukan mahram. Ajnabiyain artinya orang lain. Kalaupun auratnya halal, itu disebabkan karena adanya pernikahan, mitsaqun ghalidha, maka auratnya tidak haram. Tapi begitu dia berpisah, kemarin kita bahas masalah tolak, masalah talak, maka hukum auratnya jadi haram lagi. Tapi ama mertua, ya di sini nyebutnya mertua apa murtua? Murtua ya. Oh mertua, mitoha. Itu sekalipun sudah bercerai dengan anaknya, kalau yang namanya mertua itu tetap bersentuh kulit, itu hukumnya tidak batal. Lah ini anaknya masih jadi istri kok bersentuh, kok malah habis salaman wudu lagi. Ini belum ngaji ini. Jadi kalau yang namanya ama mertua itu hukum wudunya tidak batal. Tapi kalau adiknya mertua, kakaknya mertua, itu udah orang lain. Tapi kalau misalkan bapak, adiknya bapak, kakaknya bapak, adiknya ibu, apa kakaknya ibu di sini namanya? Uwa. Pak D atau Bude ya. Nah itu tidak batal. Tapi kalau ama anaknya Pak D, ama anaknya Bude, atau anaknya Pak Le, anaknya Bule, kalau di sini encing ya, adanya bapak, adanya ibu kan namanya encing. Nah itu kalau anaknya itu hukumnya sudah batal. Itu pun kabirotaini kalau sama-sama dewasa. Tapi kalau satunya anak-anak, satunya udah dewasa, itu tidak batal. Atau sebaliknya. Nah itu iltimasu basyaratain, bersentuh kulit yang merupakan orang lain. Yang kedua zawalul akli, hilangnya akal, kecuali hilang akal dengan sebab tidur yang menetapi tempat duduknya. Nah ini sering saya perhatikan kalau sholat Jumat. Kalau duduknya nongkrong, ya bagi yang bapak-bapak ini, duduknya nongkrong, kemudian ketika khutbah tertidur, nggak sengaja tidur, itu walaupun nggak sengaja tidur tetap wudunya batal. Apalagi udah nongkrong ngiler lagi, ya tambah batal. Atau belonjor, karena di sini dalam keterangan fikih itu duduk yang menetapi tempat duduknya, itu pun ada syarat ketentuan yang berlaku bagi orang yang tidak terlalu kurus. Nah kalau terlalu kurus, tulang mulu misalnya, walaupun duduknya menetapi tempat duduknya, itu tetap wudunya batal. Atau duduk tapi nyender, nah itu juga bagian dari yang tidak menetapi tempat duduknya. Ketika dia tertidur, itu hukumnya zawalul akli, hilang akal, maka batal wudunya. Dan yang keempat, menyentuh kubul dubur anak Adam. Ada keterangan anak Adam, bukan anak monyet, bukan. Kalau binatang itu ulama menjelaskan hukumnya tidak batal. Ya misalkan ibu punya kucing ya, kemudian kucingnya kagak ada yang nyebokin misalnya. Nah ibu saking sayang itu kucing dicebokin. Nah itu kalau wudu itu tidak batal. Itu pun ketika kita menyentuh kubul atau dubur anak Adam, ada keterangan bibatil kafi, dengan batinya telapak tangan. Jadi batin, ini zahir.
Artinya ketika ibu misalkan pas mau berangkat mau ngaji, udah dandan, udah bedakan, udah lipstikan, udah cakep dah pokoknya. Ya, udah cakep kelihatannya kalau dilihat dari Monas ya misalnya. Tiba-tiba cucunya kok buang air besar. Mana pakainya udah rapi. Nah kalau kita nyempokin kan jadi batal. Nah karena udah ngaji, kalau nyempokinnya bidohril kafi dengan dohir telapak tangan di sini, itu tidak menyebabkan batal wudunya. Jadi kalau misalkan malas mau wudu lagi, ya namanya kita udah pakai bedak, udah cakep. Nah kalau misalkan harus wudu lagi kan jadi bongkar lagi. Maka caranya tadi kita mengistinjakannya atau nyebokinnya dengan bidohril kafi. Itulah perkara-perkara yang membatalkan wudu. Semua perkara yang membatalkan wudu itu membatalkan tayamum. Wariddatu, dan yang kedua riddah, murtad. Murtad itu secara fikih ada 3 Bapak Ibu sekalian. Ada murtad bil lisan dengan ucapan, misalkan ini air putih, kita kan tahu air putih. Kemudian kita ngomong ini air putih bagi saya itu haram. Mengharamkan perkara yang halal itu hukumnya murtad. Jadi kalau pada saat itu dia ngomong begitu, pada saat dia wudu, pada saat dia tayamum, maka batal tayamum. Atau sebaliknya menghalalkan yang haram. Kalau seumpama ada arak, Bapak kenal arak Pak? Topi mencret ya. Topi miring. Udah jelas topi miring kan haram. Kemudian ngomong ini topi miring bagi saya itu halal. Nah itu hukum ucapan seperti itu hukumnya murtad. Na'udzubillah min dzalik. Itu murtad qauliyah namanya. Ada lagi murtad qalbiyah. Qalbiyah di sini artinya i'tiqad. Ibu doa, bapak doa. Ketika berdoa, perasaan saya lama banget doa. Ngapa nggak dikabul-kabul? Jangan-jangan Allah kagak ada. Na'udzubillah min dzalik. Itu segera mengucapkan 2 kalimat syahadah. Kalau itu sudah ada terbersih dalam pikiran, kalau saat itu bapak itu sholatnya karena wudu, maka batal tayamumnya tadi. Karena ar-riddah termasuk perkara yang membatalkan tayamum tadi. Kemudian murtad fi'liyah, ikut kebaktian, ikut di tepekong kleteng ya, di vihara, mengiktikotkan ya siapa tahu di sini doa kita bisa dikabul misalkan, tapi pelaksanaannya ikut ibadah umat non muslim, itu juga hukumnya murtad. Tapi kalau makan makanan di vihara, makan makanan sesaji, itu tidak menyebabkan murtad, cuman menyebabkan celeng nantinya. Ya, na'udzubillah min. Nah, itu perkara-perkara yang hukumnya murtad. Dan yang ketiga yang membatalkan tayamum adalah karena ditemukannya air yang disebabkan tayamumnya karena lifaqdil ma'i. Misalkan kita udah tayamum nih, tiba-tiba ada kabar, oh air PAM datang, air PDAM yang sebagai suplai bantuan itu datang. Maka ketika ada dugaan seperti itu, maka tayamum kita batal. Atau misalkan kita sudah pelaksanaan sholat, ketika kita sholat dikit lagi mau salam, tiba-tiba turun hujan dan kita yakin yang datang itu hujan. Kalau tayamumnya dengan sebab lifaqdil ma'i, dengan sebab ketiadaan air, maka sholat kita batal karena tayamumnya batal. Ya walaupun kita sebisa mungkin memang tidak ingin melaksanakan tayamum, tapi kalau tayamum disebabkan karena ketiadaan air dan kemudian dugaan air itu datang, baik itu dugaan itu dari tetangga kabarnya ataupun memang sebab turun hujan, maka batallah hukum tayamum. Demikian penjelasan tentang bab-bab tentang tayamum, baik rukunnya, furudnya, perkara yang membatalkan dan syarat rukunnya. Sampai di sini barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan.
Iya. Misalnya, cek. Yes. Jadi misalnya saya kan musisi bermain musik lah gitu, ngeband. Nah kebetulan ada temen nih orang Kristen, dia biasa sembahyang di gereja. Dia ngebutuhin seorang personil untuk bernyanyi di gereja, ada ibadah di gereja. Sedangkan saya ini musisi, ya contohnya pemain gitar. Nah teman saya ini ngajak, Jai, bisa nggak ada waktu nggak buat main gitar di gereja gua gitu, bermusik. Nah itu hukumnya bagaimana, kayak itu termasuk keluar dari Islam apa gimana? Karena kita ikut ibadah agama lain. Terima kasih, Ki. Ya, ini berhubungan dengan masalah murtad. Tadi ada pertanyaan, kalau seumpama sebagai seorang musisi, kebetulan Vijay ini musisi kita, ada request atau ada pesanan untuk bermain musik di gereja. Nah selama kita itu tidak mengitikadkan bahwa kita ibadah atau ikut serta di dalam ibadah tadi, hanya sebatas karena kita diajak karena ada permintaan, selama itikad kita itu tidak ke sana, maka hukumnya itu boleh-boleh saja. Artinya tidak sampai kepada ranah hukumnya murtad. Murtad itu ketika itikad kita itu didasari bahwa kita itu melakukan ibadah. Ya, jadi hukumnya boleh-boleh saja. Ada lagi? Iya, silakan. Wudu sama air banjir. Bisa buat wudu enggak? Wudu pakai air banjir. Iya. Ada 7 macam air yang suci dan mensucikan. Yang pertama air hujan, yang kedua air salju, yang ketiga air es, yang keempat air embun, yang kelima air danau atau sungai, kemudian yang keenam air sumber. Nah, air sumber itu maksudnya mata air, dan yang keenam air laut. Nah, kalau sumber air tadi dari air hujan, kemudian bercampur dengan tanah, bercampur pula dengan air kali, ya, yang namanya air hujan itu kan nyampur semuanya. Nah, karena tidak terjamin kesuciannya, bisa jadi air hujan itu kan juga tumpahan dari air comberan tadi. Maka di situ kalau berubah ainiyahnya itu dengan sebab sesuatu, ya, kecuali kalau misalkan ya air banjir juga air banjir yang bagaimana? Kalau air banjir itu datangnya dari aliran yang istilahnya jelas, kayak misalkan di perumahan yang tidak ada saluran airnya, kemudian airnya itu jernih, maka boleh untuk bersuci. Tapi kalau air hujan sekitar awal al-wahyu, ya karena ada comberan, ada juga saluran-saluran air, di mana di situ ada perubahan ainiyahnya, maka hukum air banjir tersebut tidak mensucikan, artinya tidak bisa dipakai untuk bersuci. Jadi tidak selalu jawaban ketika bertanya apakah air banjir itu boleh bersuci, jadi di mana air banjir itu berasal dulu. Kalau air banjir itu bercampur dikhalid dengan perkara yang menyebabkan kita ragu, maka hukumnya tadi dilihat dari ainiyahnya, dilihat dari wujudnya. Kalau wujudnya tadi sudah berubah warna dari sifat air, maka hukum air banjir itu tidak boleh untuk bersuci. Jadi jawabannya tidak selalu boleh ataupun tidak boleh. Jadi tergantung air banjirnya. Ya. Ibu-ibu barangkali tidak ada, ya mudah-mudahan ibu mah udah paham aja dah ya. Jangankan udah diterangin, belum diterangin ibu udah paham ya. Baik, kita tutup dengan doa ngaji dulu. Namun nanti ada tambahan. Mudah-mudahan pengajian kita selalu Allah berikan ilmu yang bermanfaat,
الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفينا وكريمنا ضحينا ومولانا محمد وبارك وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. والله موفق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.